Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Desiree Putri dari kelas 11 TEB akan menjelaskan tentang pengertian briket. Briket adalah suatu bentuk gumpalan bahan yang terbuat dari bahan lunak yang dikeraskan. Sedangkan bio berarti sesuatu yang berasal dari jasad makhluk hidup, apakah itu manusia, hewan maupun tanaman. Jadi, biobriket adalah briket yang terbuat dari bahan baku berasal dari jasad hidup, diantaranya nabati tumbuhan, yaitu biomasa. Berbagai jenis bahan yang berkayu digunakan sebagai bahan baku briket arang adalah sekam padi, serbuk gergaji, limbah tempurung kelapa, sabetan kayu, daun dan ranting pohon, ampas tebu, dan lain-lain. Bahan baku yang digunakan sebaiknya dikelompokkan menurut jenis dan bentuknya sehingga memudahkan dalam proses pembuatan arang. Selain itu, sebaiknya bahan berada dalam kondisi kering dan siap bakar sehingga tidak mengeluarkan asap yang terlalu banyak dan mempersingkat waktu pengarangan. Perbedaan briket dengan arang konvensional adalah pada bahan bakar briket terdapat penambahan bahan lain dan tingkat konsentrasi material bahan karbonnya lebih tinggi karena adanya proses pemadatan. Dibandingkan dengan bahan bakar fosil, briket biomasa mempunyai tingkat gas emisi neto atau rumah kaca lebih rendah karena briket dari biomasa merupakan bagian dari siklus karbon. Briket arang dari biomasa adalah bahan bakar potensial yang mengandung kadar karbon relatif tinggi dan mempunyai nilai kalori tinggi. Jenis-jenis arang sebagai bahan baku biobriket antara lain yaitu arang kayu. Arang kayu adalah arang yang terbuat dari bahan dasar kayu. Arang kayu paling banyak digunakan untuk keperluan memasak seperti yang dijelaskan sebelumnya. Sedangkan penggunaan arang kayu yang lainnya adalah sebagai penjernih air, pengguna dan bidang kesehatan dan masih banyak lagi. Arang serbuk gergaji. Arang serbuk gergaji adalah arang yang terbuat dari serbuk gergaji yang dibakar. Serbuk gergaji biasanya mudah didapat di tempat-tempat penggergajian atau tempat pengrajin kayu. Arang sekam padi. Arang sekam padi biasa digunakan sebagai pupuk dan bahan baku briket arang. Sekam yang digunakan bisa diperoleh di tempat penggilingan padi. Arang tempurung kelapa. Arang tempurung kelapa adalah arang yang berbahan dasar tempurung kelapa. Pemanfaatan arang tempurung kelapa ini termasuk cukup strategis sebagai sektor usaha. Arang serasa. Arang serasa adalah arang yang terbuat dari serasa atau sampah dedaunan. Arang kulit buah mahoni. Arang kulit buah mahoni adalah arang dengan bahan dasar kulit buah mahoni. Bila dilihat secara kasat mata, kulit buah mahoni memiliki tekstur yang keras dan padat. Pengelolaan bahan baku biobriket, tidak adanya jaminan 100% kontinuitas pasokan biomasa jenis tertentu dengan spesifikasi yang baku dan dalam jumlah tertentu guna memenuhi kebutuhan bahan bakar satu pembangkit daya menyebabkan kita harus mempersiapkan segala sesuatu dengan baik guna kelancaran operasionalnya. Sekian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.